Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar probabilitas untuk analisis kombinatorik terkhusus di faktorial. Nah, baik, analisis kombinatorik ini mengawali mata kuliah pengantar probabilitas ya. Nah, pernahkah Anda melakukan login pada di Siakat ya? Di Siakat ini setiap username itu memiliki password. Nah, misalkan begini, sebuah kata sandi password itu panjangnya 6-8 karakter, yang dimana karakter itu boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecilnya ini tidak dibedakan. Jadi huruf besar dan huruf kecil ini dianggap sama. Berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Nah, untuk menghitung atau untuk menghitung berapa banyak cara yang bisa dibuat untuk membuat password itu, tentu saja kita harus tahu dulu teknik atau cara dalam kombinatorial. Baik, sebelum saya membahas bagaimana cara pengerjaannya, saya masuk dulu ke pengertian dari kombinatorial. Nah, kombinatorial sendiri itu merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Jadi ini ada cara, ya, tinggal kita mau menggunakan perkalian atau penjumlahan ya, tanpa kita harus mendaftar semua. Nah, kalau sedikit didaftar gampang, tapi kalau umpama banyak, kemungkinan-kemungkinannya itu banyak, kan tidak mungkin kita mendaftar semua kemungkinan itu. Nah, di sini maka kita menggunakan kombinatorial. Nah, kombinatorial ini yang akan kita bahas nanti adalah di bagian kaidah dasar menghitung. Kombinatorial ini didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Nah, nanti di materi setelah ini kita akan membahas tentang eksperimen. Apa sih itu eksperimen? Eksperimen adalah sesuatu yang disengaja dan menghasilkan data. Jadi ada datanya dan kejadian itu atau dilakukan secara sadar ya, eksperimen. Misalkan melempar dadu, melempar koin, kemudian memilih ketua RT, atau menyusun kata-kata dalam menyusun kata-kata tadi seperti menyusun password. Nah, itu juga merupakan percobaan. Nah, sekarang di sini yang akan saya bahas di bagian kaidah dasar menghitung dalam kombinatorial. Jadi misalkan kalau saya punya P atau begini, percobaan 1 itu ada P hasil, banyaknya adalah P hasil ya. Kemudian percobaan 2 ada Q hasil, maka dari sini kita memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan penjumlahan atau kemungkinan kaidah perkalian. Nah, penjumlahan itu apabila percobaan 1 dan percobaan 1 atau percobaan 2. Jadi kalau di dalam soal itu adalah percobaan 1 atau percobaan 2. Sehingga kita peroleh di sini P plus Q. Kalau perkalian itu adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Jadi ini satu kesatuan sekaligus. Sehingga di sini adalah P kali Q. Hasil ya. Jadi banyaknya cara adalah P plus Q ini. Kalau yang ini adalah P dikali Q. Banyaknya cara. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini Ketua Himaptika tahun 2021 terpilih hanya satu orang, ya bisa pria, bisa wanita. Nah, pada tahun itu juga jumlah kandidat pria itu ada 10
dan jumlah kandidat wanita itu ada 8. Berapa banyak cara untuk memilih ketua Himaptika tahun 2021? Oke, di sini yang terpilih hanya satu. Terpilih kan hanya satu. Bisa pria atau wanita. Kan begitu. Sehingga berapa banyaknya cara yang digunakan untuk memilih ketua Himaptika itu kan prianya ada berapa? Ada 10. Kita menggunakan atau ya. Berarti ditambah 8. Jadi ada 18 cara. Jangan terkecoh dengan kata dan di sini. Kata dan di sini itu bukan menunjukkan kegiatan yang dan, tapi ini hanya sebagai informasi bahwa jumlah kandidat prianya itu 10. Mungkin ini bisa saya ganti dengan sedangkan jumlah kandidat wanitanya adalah 8. Yang kita lihat di sini, satu orangnya itu siapa? Pria atau wanita. Nah, maka ini dijumlahkan. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian soal yang berikutnya, 2 orang perwakilan kandidat itu masih di pembahasan di atas. 2 orang perwakilan kandidat harus 1 pria dan harus 1 wanita. Itu mendatangi Bapak Dekan untuk meminta izin tidak mengikuti kuliah pada saat seleksi calon ketua Himaptika. Nah, tentu saja pada saat menghadap ke Bapak Dekan, 2 orang perwakilan tadi membawa surat dan lampiran nama-nama calon kandidat. Jadi nggak semua gerbudukan ke tempat Bapak Dekan, tapi cukup 2 orang perwakilan. Bapak, ini saya dan teman-teman mau meminta izin, kita nggak bisa ikut kuliah karena kita ada seleksi calon ketua Himaptika nih Pak, kita harus presentasi nih Pak. Nah, seperti itu. Nah, berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Tadi yang dipilih adalah 1 pria dan 1 wanita. Jadi ini clue-nya adalah ini, 1 pria dan 1 wanita. Oke, maka caranya adalah kan tadi kan 2 orang perwakilan itu ya. Padahal prianya ada berapa? Ada 10, wanitanya ada 8. Sehingga banyaknya cara adalah 10 dikalikan dengan 8. Ada 80 cara. Baik, ini sangat mudah sekali untuk mengerjakan. Nah, ini penggunaan kaidah perhitungan tadi. Bisa dijumlahkan ataupun dikalikan. Nah, kemudian untuk perluasan kaidah ini, ketika tidak hanya ada P1 atau percobaan 1 dan percobaan 2. Ini kan saya memberikan contoh ada percobaan 1 itu P, percobaan 2-nya Q, maka kaidahnya P ditambah Q atau P dikali Q, kan begitu. Nah, kalau ini percobaannya ada N percobaan, ada P1, P2, sampai Pn, maka hal itu pun juga berlaku demikian. Kaidah penjumlahannya itu adalah P1 tambah P2 ditambah P3 sampai ditambah Pn. Itu kalau penjumlahan, jadi ditambah keseluruhannya. Nah, untuk perkalian juga sama. P1 dikali P2 dikali P3 sampai Pn. Baik, itu untuk perluasan kaidah perhitungan. Nah, kembali lagi ke sini. Ini menggunakan kaidah perhitungan tadi, yang dimana tidak hanya ada 1 percobaan ya. Kita lihat, sebuah kata sandi password itu panjangnya 6 sampai 8. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Baik, ini karakternya itu huruf atau angka. Artinya huruf semua bisa, angka semua bisa. Maka berapa banyak kemungkinan karakter? Kita hitung dulu. Kemungkinan karakter. Kemungkinan karakter atau banyaknya karakter. Huruf itu ada berapa? Huruf ada 26 ya. 26. Ini huruf A sampai Z. Kemudian angka itu ada 10. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semuanya ada 36.
Kita lihat di sini besar dan kecil tidak dibedakan ya, dianggap sama. Nah, kecuali kalau besar dan kecil dianggap berbeda, berarti nanti untuk besar berapa, untuk kecil berapa. Baik, saya ke sini lagi. Kemudian panjang karakter itu 6 sampai 8. Maka ada kemungkinan yang pertama apabila karakternya itu ada 6. Karakternya ada 6. Terus yang kedua itu karakter ada 7. Kemudian yang ketiga kalau karakter ada 8. Nah, karena 6 sampai 8. Ketika karakternya ada 6, berarti kan kemungkinan ada 6 ya. Ada, kalau saya buat kotakan ini ya, kotakan passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Berarti kan di sini berapa? 36, 36, 36, 36, 36, 36. Seperti itu. Sehingga di sini 36 dikali 36 dikali 36 dikali 36 dikali 36 dikali 36. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 36 pangkat 6. Untuk karakternya ada 7 sama ya. Berarti 36 pangkat 7. Untuk karakternya 8, 36 pangkat 8. Sehingga keseluruhan banyaknya cara, nanti silahkan dihitung sendiri ya. 36 pangkat 6 ditambah 36 pangkat 7 ditambah 36 pangkat 8. Silahkan dihitung sendiri. Oke, di sini 36 pangkat 6, yang satu 36 pangkat 7, yang satu 36 pangkat 8, itu dijumlahkan, tidak bisa kita menjadi 36 pangkat 21. Tidak bisa ya, pangkatnya nggak bisa dijumlahkan seperti itu. Ya. Baik, kemudian ke contoh soal. Suatu hari, Mukidi pergi ke warteg favoritnya di Pekalongan untuk memesan makanan dan minuman pada jam istirahat kantor. Mukidi hanya memesan satu makanan dan satu minuman saja. Warteg yang dikunjungi oleh Mukidi itu menyediakan beberapa macam makanan khas Pekalongan, seperti sego megono, soto tauto, lontong lemprak, pindang tetel, miso krapia. Untuk minuman, warteg itu menyediakan ada kopi tahlil, teh panas, dan jeruk panas. Berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan Mukidi? Baik, ini sangat mudah sekali. Karena ini sedikit, maka kita bisa membuat diagramnya. Jadi di sini ada sego megono, ada soto tauto, kemudian ada lontong lemprak, kemudian ada pindang tetel, terus miso. Miso ini saya hanya menemukan di mana? Di Pekalongan ya, saya belum menemukan di tempat lain ini. Miso. Baik, untuk minumannya itu ada kopi, saya tulis K aja ya. Oke, kopi nggak apa-apa. Kemudian teh, kemudian jeruk. Soto tauco, ketika mungkin dibeli soto tauco, dia bisa saja minum kopi, bisa saja minum teh, atau minum jeruk. Ini juga sama, kopi, teh, jeruk. Ini kopi, ya sama. Nah,
maka kemungkinan yang dipesan Mukidi adalah segono-gono kopi. Itu 1 ya. Kemudian segono-gono teh 2, segono-gono jeruk 3. Ini 3 cara. Yang ini 3 cara, ini 3 cara, ini 3 cara, ini 3 cara. Jadi keseluruhannya ada berapa cara? 15 cara. Baik, kemudian saya masuk ke faktorial. Nah, ini faktorial. Faktorial bilangan asli n adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Kalau saya menggunakan n sampai dengan 1. Atau kalau n sama dengan 1 dia harus menurun ya. Nah, n faktorial itu adalah n dikalikan dengan n-1 dikalikan dengan n-2 sampai 1. Berapakah nilai 2 faktorial? 2 faktorial ini angkanya 2, maka saya tuliskan 2 dikali dengan 1. Pokoknya sampai 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya berapa? 2. Ini hasilnya 6. Ini hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 12 dikali 2, 24. Nah, itu untuk faktorial. Materi faktorial ini menjadi dasar untuk mempelajari permutasi dan kombinasi. Karena nanti ketika di permutasi dan kombinasi, kita menggunakan faktorial. Nah, contoh kegiatan atau contoh yang berkaitan dengan faktorial di sini ada nih, Dilan itu punya 3 orang sahabat. Sebut saja namanya Ani, Bella, Caca. Nah, di sini Dilan ini berniat mengajak ketiga sahabatnya untuk belajar bareng di kafe favorit mereka. Tentu saja kafenya itu ada free wifi-nya. Free wifi, bukan free wave ya. Beda. Dilan akan mengirim pesan beruntun ke 3 sahabatnya, sehingga Dilan akan membuat daftar nama pengiriman beruntun. Artinya di sini yang dimaksud itu Dilan harus mengirim pesannya itu beruntun antar temannya. Jadi nggak Dilan ke Ani, langsung Dilan ke Bella, begitu nggak, beruntun. Jadi karena memang mereka ini sahabat yang sangat solid ya. Berapa banyak cara Dilan mengirim pesan SMS beruntun itu? Nah, di sini Dilan. Sumbernya di Dilan. Dilan itu SMS ke Ani. Kemudian Ani bisa saja ke Bella. Ani bisa saja ke Caca. Dilan SMS ke Bella. Bella bisa saja SMS ke Ani. Ani SMS ke Caca. Kemudian Dilan, ini bisa ke Ani juga, ke Caca, Caca ke Bella. Dilan, Bella, Caca, Ani. Kemudian Dilan, Caca, Bella, Ani. Dilan, Caca, Ani, Bella. Oke, jadi ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Kalau secara faktorial, ini adalah berapa ini? 3 faktorial ya. Dari mana 3 faktorial? Ani, Bella, Caca. Dilanya ini tetap ya, dilanya tetap. Jadi ini tidak dianggap dalam perhitungan. Yang dianggap dalam perhitungannya adalah faktorial untuk Ani, Bella, dan Caca. Nah, di sini ada soal tentang faktorial. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Baik, tadi kan n faktorial itu adalah n kali n-1 kali sampai 1, begini. Maka 8 faktorial, ini 5 faktorial, maka sama-sama memiliki
5 faktorial tentu saja. Ini kan 8 dikali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Sehingga tinggal 8 kali 7 kali 6. Berapa ini? Silahkan dihitung sendiri. Kemudian di sini 2 faktorial per 5 faktorial dikurangi 2 faktorial per 6 faktorial ditambah 2 faktorial per 7 faktorial. Baik, ini sangat mudah sekali. Beberapa mahasiswa itu menghitung satu persatu, 2 faktorial dibagi 5 faktorial gitu berapa sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Sebenarnya hal ini sangat mudah tanpa kita harus menghitung satu-satu. Yang kita lihat di sini adalah yang bagian bawah, penyebut. Kenapa? Karena penjumlahan pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Kalau seperti ini kan kita belum bisa. Nah, di sini yang sama-sama memiliki faktor yang sama, yaitu apa? 5 faktorial. Maka saya bisa menuliskan seperti ini. 2 faktorial dibagi 5 faktorial dikurangi 2 faktorial dibagi dengan 6 dikali 5 faktorial ditambah 2 faktorial dibagi dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini adalah saya tuliskan 2 faktorial per 5 faktorial. Kemudian di sini 1 ya. Ini 1 dikurangi ini masih 1 per 6 ditambah 1 per 42. Nah, di sini baru 2 faktorial dibagi dengan 5 faktorial 42 per 42 dikurangi 7 per 42 ditambah 1 per 42. Jadi berapa ini? Nah, sedangkan 5 faktorial sendiri kan 2 faktorial dibagi dengan 5, 4, 3, 2 faktorial ya. Nah, seperti ini. 42 dikurangi 7, 35 ditambah 1, 36 per 42. Nah, silahkan nanti disederhanakan sendiri. Oke? Intinya seperti itu. Kemudian untuk n plus 1 faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial. Nah, n plus 1 faktorial itu adalah n plus 1 dikalikan dengan berkurang 1 berarti kalikan dengan n min 1 faktorial. Yang dijabarkan itu adalah yang memiliki bilangan yang lebih besar. Karena pasti memiliki faktor bilangan yang lebih kecil. N min 1 faktorial. Sama-sama memiliki n min 1 faktorial, sehingga hasilnya adalah n kali n plus 1 atau n kuadrat ditambah n. Nah, demikian pembahasan kita tentang pengantar kombinatorial dan faktorial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.